Saudara Keiichi Watanabe untuk memberikan ceramah ini. Silakan. Oke, mari kita pikirkan satu perumpamaan. Kamu jumpa dua keluarga. Keluarga pertama sangat bahagia. Mereka makan bersama, ketawa bersama selalu. Kalau mereka menghadapi masalah pun, mereka bekerja sama untuk menangganinya. Apabila Anda jumpa keluarga yang bahagia, apakah perasaan Anda? Kamu rasa gembira bukan? Melihat keluarga yang bahagia. Bagaimana pula dengan keluarga yang kedua? Mereka tidak bahagia. Mereka selalu gaduh-gaduh. Mereka tidak mau bekerja sama. Apakah perasaan Anda apabila Anda berjumpa keluarga itu? Anda rasa sedih bukan? Karena mereka tidak bahagia. Sebenarnya, perasaan Anda adalah sama dengan perasaan Tuhan Yehuwa. Apabila dia melihat keluarga yang bahagia, Yehuwa juga gembira. Kenapa kita tahu perasaan Yehuwa? Mari kita baca buku Kejadian bab 1 ayat 26 hingga 28. Kejadian bab 1 ayat 26 hingga 28. Dalam ayat ini, Yehuwa menciptakan manusia. Kejadian 1, 26 hingga 28. Kemudian Tuhan berfirman, marilah kita membuat manusia seperti kita, menurut gambaran kita. Hendaklah mereka menguasai ikan di laut, makhluk yang berterbangan di langit, binatang jinak, dan semua binatang yang menjalar di bumi. Hendaklah mereka menguasai seluruh bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya. Demikianlah lelaki dan perempuan diciptakan menurut gambaran Tuhan. Lalu Tuhan memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, hendaklah kamu mempunyai anak cucu yang banyak, penuhilah bumi, dan hendaklah kamu menguasainya. Hendaklah kamu menguasai ikan di laut, makhluk yang berterbangan di langit, dan semua makhluk hidup di bumi. Kalau kita baca permulaan daripada buku Kejadian bab 1, Yehuwa menciptakan bumi dan menyediakan semua yang diperlukan bagi manusia. Selepas itulah Yehuwa menciptakan manusia. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan Yehuwa bawa mereka ke Taman Eden di bumi. Dan di ayat 28, Yehuwa memberkati mereka dan berfirman, penuhilah bumi. Apakah pengajarannya? Yehuwa menyediakan semua yang diperlukan ke bumi, dan dia menciptakan manusia. Dan dia memberkati mereka. Jadi Yehuwa ingin manusia, Yehuwa ingin keluarga jadi bahagia. Itulah tujuan Yehuwa terhadap bumi dan manusia. Jadi apabila Yehuwa melihat keluarga yang bahagia, dia pun rasa gembira. Macam perumpamaan tadinya. Tapi apakah keadaan manusia sekarang? Maksudnya apakah keadaan keluarga Adam, keturunan Adam? Manusia sekarang tidak bahagia. Kenapa? Kalau kita tengok buku Kejadian bab 3, kita tahu sebab. Di ayat 1 hingga 6, ada malaikat yang memberontak terhadap Yehuwa, yaitu syaitan. Dia menggunakan ular dan memberitahu Adam dan Hawa.
dia berkata kalau Adam dan Hawa keluar daripada keluarga Tuhan dan ikut kata-kata syaitan, Adam dan Hawa jadi bahagia. Itu perkataan syaitan. Jadi Adam dan Hawa ada dua pilihan. Sama ada mereka mendengar cakap Yehova dan mengikutnya, atau mereka ikut kata-kata syaitan. Sedihnya mereka ikut kata-kata syaitan. Mereka tak mau lagi mendengar apa yang Yehova katakan. Mereka tak mau ikut standar Yehova. Apakah akibatnya? Manusia tidak bahagia sekarang. Keturunan Adam tidak bahagia. Manusia tidak bersatu padu oleh kerana agama berbeza, karena mereka berbeza, negara berbeza, budaya berbeza. Oleh sebab itu mereka selalu gabung. Kalau kita tengok kalangan keluarga, setiap keluarga pun ada banyak masalah. Jadi mereka rasa tekanan, stres, mereka selalu sedih, menderita. Setiap akhir keluarga ada tekanan atau stres di tempat kerja, di tempat sekolah, dengan jiran-jiran dan saudara mara dan sebagainya. Jadi apakah perasaan Yehova apabila melihat keadaan manusia sekarang? Manusia tidak bahagia. Macam perumpamaan tadi ya, kita jumpa keluarga yang tidak bahagia, kita sedih. Yehova pun rasa sama. Dia rasa sedih melihat keadaan manusia sekarang. Keluarga yang besar, keluarga Adam. Tambahan lagi, manusia mengalami kesedihan, banyak masalah, dan bahkan semua keturunan Adam kena mati oleh kerana mewarisi dosa daripada Adam. Tetapi Yehova tidak membiarkan tujuannya tidak ditunaikan. Yehova akan menunaikan janjinya dan tujuannya. Bagaimana? Mari kita balik ke Kejadian bab 3. Dan sekarang kita nak baca ayat 15. Sebaik selepas syaitan, Adam dan Hawa memberontak terhadap Yehova, Yehova membuat satu perjanjian di ayat 15. Buku Kejadian bab 3 ayat 15 untuk menunaikan tujuannya. Ayat 15. Aku akan membuat engkau dan wanita itu bermusuhan, dan aku akan membuat keturunanmu dan keturunannya bermusuhan. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mencederakan tumitnya. Di sini aku ialah Tuhan Yehova. Dia meremukkan kepalamu. Kamu ialah syaitan. Jadi Yehova akan membinasakan, melenyapkan syaitan, membinasakan syaitan dan melenyapkan semua pengaruh buruk oleh syaitan. Itulah janji Yehova. Yehova menggunakan siapa? Keturunan wanita itu. Siapakah keturunan wanita itu? Kalau kita mengkaji Bible, kita tahu bahawa bahagian utama keturunan wanita itu ialah Yesus Kristus. Yehova menghantar Yesus Kristus ke bumi dan Yesus menyerahkan nyawa yang sempurna bagi semua manusia. Oleh sebab itu, dia boleh menebuskan dosa Adam. Tambahan pula, Yehova melantik Yesus sebagai raja di kerajaan Tuhan. Tidak lama lagi kerajaan Tuhan akan memerintah bumi.
dan Yesus bekerja keras untuk memulihkan kesehatan manusia dengan nilai korban tebusan Yesus itu. Pada masa itulah tujuan Yehova akan ditunaikan. Mari kita baca buku Korintus juga, 1 Korintus bab 15 ayat 24, dan melihat keadaan selepas tujuan Yehova akan ditunaikan. 1 Korintus bab 15 ayat 24 hingga 28. Kemudian pada akhirnya dia akan menyerahkan kerajaannya kepada Tuhan dan Bapanya setelah dia meniadakan semua kerajaan dan kuasa. Kristus akan terus memerintah sebagai raja sehingga Tuhan meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Musuh terakhir yang akan dilenyapkan ialah kematian. Tuhan telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Tetapi jelaslah bahwa kata segala sesuatu yang ditundukkan itu tidak termasuk Tuhan yang menjadikan segala sesuatu tunduk kepadanya. Setelah segala sesuatu ditundukkan kepadanya, anak sendiri akan tunduk kepada Tuhan yang menjadikan segala sesuatu tunduk kepadanya. Dengan ini, Tuhan akan menjadi satu-satunya pemerintah atas semuanya. Jadi Yesus akan memerintah bumi sebagai raja selama 1000 tahun. Selepas itu dia 24 kata, dia akan menyerahkan kerajaannya kepada Tuhan Yehova. Pada masa itu, Tuhan, ayat 25, Tuhan meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Hal ini bermaksud bahwa Yehova akan melenyapkan semua pengaruh buruk oleh syaitan. Dan di ayat 26, musuh terakhir yang akan dilenyapkan ialah kematian. Jadi manusia sebagai sekeluarga akan menikmati kesehatan sempurna. Mereka manusia tak payah mati. Semua gembira dan sukacita, bahagia dalam pemerintahan Tuhan Yehova. Itulah keadaan tidak lama lagi. Ya, kita menanti-nantikan masa itu, tapi sekarang pun kita boleh jadi bahagia dalam setiap keluarga. Bagaimana? Mari kita fikir balik tentang Adam dan Hawa. Apa yang mereka harus lakukan untuk jadi bahagia? Mereka harus dengar cakap Yehova dan mengikut nasihatnya. Hidup selaras dengan tujuan Yehova. Itulah yang mereka harus lakukan. Kita pun sama. Yehova memberikan nasihat kepada keluarga. Jadi apabila kita menerima nasihat itu dan menerapkannya dalam keluarga sendiri, kita boleh jadi bahagia. Malam ini kita akan bincang buku Efesus bab 5 dan 6. Sudah buka buku Efesus bab 5. Pertama kita nak baca buku Efesus bab 5 ayat 28 hingga 32. Buku Efesus bab 5 28 hingga 32. Apakah nasihat di sini daripada Tuhan Yehova? Efesus 5:28. Begitu juga suami harus mengasihi istri seperti mengasihi tubuh sendiri. Seorang lelaki yang mengasihi istrinya juga mengasihi diri sendiri. Tidak seorang pun pernah membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, dia memelihara dan menyayanginya, sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus terhadap sidang. Hal ini demikian karena kita anggota tubuh Kristus. Itulah sebabnya seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapanya dan tinggal bersama istrinya. Lalu mereka berdua akan menjadi satu. Rahasia suci ini sangat penting. Aku sedang bercakap tentang Kristus dan sidang. Nasihat Yehova di sini juga kepada suami.
Ayat 28 kata suami harus mengasihi istri. 29 suami harus memelihara dan menyayangi istri. Sama pula di ayat 31 suami dan istri harus setia antara satu sama lain. Itulah nasihat Yehuwa kepada suami. Suami harus mengasihi istri sebagaimana seperti mengasihi tubuh sendiri dan menyayangi dan memeliharanya. Kita sambung baca buku Efesus bab 5 ayat 22 hingga 25 dan juga 33. Apakah nasihat tambahannya? Buku Efesus bab 5 ayat 22 hingga 25. Istri haruslah taat kepada suami sebagaimana mereka taat kepada Tuhan kita. Hal ini demikian karena suami ialah kepala istri sebagaimana Kristus ialah kepala sidang. Sidang ialah tubuh Kristus dan Kristus ialah penyelamat tubuh ini. Sebagaimana sidang taat kepada Kristus, istri juga harus taat kepada suami dalam segala hal. Hai para suami, teruslah mengasihi istri kamu sebagaimana Kristus mengasihi sidang dan menyerahkan dirinya untuk sidang. Ayat 33. Namun, setiap suami dalam kalangan kamu mesti mengasihi istrinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri, dan istri pula harus menghormati suaminya dengan mendalam. Sini ada nasihat terhadap istri. Di ayat 22, Yehuwa kata istri haruslah taat kepada suami. Dan di ayat 33, istri pula harus menghormati suaminya dengan mendalam. Itulah nasihat yang istri harus ikuti. Tapi kenapa istri harus taat suami? Karena di ayat 23 kata, hal ini demikian karena suami ialah kepala istri. Yehuwa melantik suami sebagai kepala istri antara kedua keluarga. Itulah aturan Yehuwa. Tapi adakah hal ini bermaksud bahawa aturan ini pandang rendah terhadap istri? Istri tak begitu penting daripada suami? Tidak. Suami harus ikut keadaan siapa? Di ayat 25 kata, teruslah mengasihi istri kamu sebagaimana Kristus mengasihi sidang dan menyerahkan dirinya untuk sidang. Ya, suami harus mengikut keadaan Yesus sebagai ketua keluarga. Bagaimana Yesus bergaul dengan mengikut Yesus? Yesus bukan raja yang kasar. Yesus bukan guru agama yang sangat ganas. Tapi dia selalu menunjukkan kerendahan hati. Ada banyak contoh yang baik. Contohnya dia membasuh kaki pengikut Yesus. Itulah cerita yang sangat besar. Tambahan pula, dia menunjukkan kesabaran terhadap pengikut Yesus. Kadang-kadang pengikut Yesus lambat memahami apa yang Yesus ajarkan. Contohnya, mereka selalu bergaduh dengan siapa yang lebih baik, lebih penting. Tapi Yesus selalu ajak kerendahan hati sangat penting. Yesus selalu ajak melayani orang lain, macam menjadi hamba. Tapi mereka selalu gaduh. Yesus tidak marah kepada pengikut Yesus. Sebaliknya, dia bersabar dan ajak berulang kali
teladan yang suami harus ikuti. Suami tidak harus menjadi petua yang ganas. Sebaliknya, suami harus menunjukkan kerendahan hati, selalu bersabar terhadap istri dan keluarga. Kalau suami mengikut teladan Yesus, keluarga dia bahagia. Dan suami sebagai ketua keluarga harus menyediakan keperluan asas dan juga dia harus menyediakan makanan rohani. Contohnya dia mengaturkan penyembahan keluarga. Dia harus membantu istri dan anak-anak untuk memupuk hubungan baik dengan Tuhan Yehuwa. Itulah tanggung jawab ketua keluarga. Sekarang kita terus baca buku Efesus bab 6 ayat 1 hingga 3 untuk adik-adik ya. So adik-adik sila buka Bible Anda. Buku Efesus bab 6 ayat 1 hingga 3. Dan apakah nasihat Yehuwa terhadap Anda adik-adik? Efesus 6 ayat 1 hingga 3. Hai anak-anak, selaras dengan kehendak Tuhan, patuhilah ibu bapa kamu, kerana hal ini benar di matanya. Hormatilah ibu bapa kamu. Itulah perintah pertama yang disertai janji tersebut, supaya kamu hidup sejahtera dan berumur panjang di bumi. Jadi apakah nasihat Yehuwa terhadap adik-adik? Ayat 1 kata, adik-adik harus mematuhi ibu bapa. Ibu bapa. Itulah nasihatnya yang harus diikuti. Kalau adik-adik mematuhi ibu bapa, keluarga Anda bahagia. Bukan itu saja. Ayat 3. Kalau Anda mematuhi ibu bapa, Anda hidup sejahtera. Anda berjaya. Karena Yehuwa memberkati usaha Anda. So bagaimana pula dengan ibu bapa? Ada nasihat juga di perangan seterusnya, Efesus bab 6 ayat 4. Buku Efesus bab 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, janganlah memperlakukan anak-anak kamu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, teruslah besarkan mereka dengan disiplin dan nasihat daripada Yehuwa. Ibu bapak harus memperlakukan anak-anak mereka dengan disiplin dan nasihat daripada Yehuwa. Apakah maksud Tuhan? Yehuwa memberikan hak kebebasan, hak untuk memilih kepada semua orang, termasuk anak-anak. Tapi kalau mereka suka hati buat keputusan, mereka tidak bahagia. Oleh sebab itu, ibu bapa harus membesarkan anak mereka dengan disiplin dan nasihat daripada Yehuwa. Ibu bapa harus mengajar nasihat daripada firman Yehuwa. Mungkin ibu bapa boleh menunjukkan hasil yang boleh dapati masa anak-anak mereka mengikut nasihat Bible. Dan akibatnya yang dialami semasa anak-anak mereka suka hati buat keputusan. Kalau ibu bapa bandingkan hasilnya dan akibatnya, mungkin anak-anak mereka lebih senang memahami betapa baiknya nasihat Yehuwa. Tapi ibu bapa juga boleh mengikut teladan Yesus. Ibu bapa harus bersabar terhadap anak-anak, karena mungkin anak-anak susah memahami ajaran Bible. Jadi ibu bapa berulang kali
mengajar mereka. Anak-anak mungkin berangsur-angsur memahami ajaran Yehova. Ya. Kalau ibu bapa tidak putus asa, tapi mereka berusaha untuk berbuat demikian, keluarga mereka jadi bahagia. Jadi kita bincang beberapa nasihat terhadap keluarga dalam buku Efesus bab 5 dan bab 6. Ada banyak nasihat terhadap terhadap keluarga dalam Bible. Tapi kita harus ingat satu poin. Apabila kita belajar nasihat tentang keluarga, kita sendiri harus menerapkannya. Jangan menunjuk nasihat itu kepada teman hidup Anda atau akhir keluarga Anda dan cuba paksa mereka ikut nasihat Yehova, bukan. Kita harus mendengar kata-kata Yehova dan kita harus menerapkannya. Mungkin Anda seorang sahaja dalam keluarga kamu yang menyembah Yehova, yang mempelajari Bible. Mungkin suami bukan saksi, anak-anak mungkin bukan saksi, kamu sahaja yang menyembah Yehova. Tapi dalam keadaan sebegitu pun, kalau Anda berusaha mengikut nasihat Yehova yang kita bincang tadi, keluarga Anda pun boleh jadi bahagia. Mungkin masa depan hidup teman Anda kamu menyembah Yehova. Tapi sekarang pun Anda boleh jadi bahagia kalau Anda mengikut nasihat Yehova. Ya, kita menanti-nantikan kerajaan Yehova akan memerintah bumi dan semua manusia sebagai sekeluarga jadi bahagia. Mari kita baca buku Mazmur bab 89 ayat 15 dan 16 dan berpikir keadaan pada masa itu. Mazmur 89 ayat 15 dan 16. Berbahagialah orang yang bersolat dengan gembira, ya Yehova, mereka berjalan di bawah cahaya wajah-Mu. Mereka bersuka cita sepanjang hari kerana nama-Mu. Dan mereka ditinggikan kerana kebaikan-Mu. Ya, semua manusia sebagai sekeluarga gembira dan sukacita, bahagia. Jadi mereka bersolat dengan gembira. Mereka bersuka cita sepanjang hari kerana Tuhan Yehova. Inginkah Anda berada di dalam suasana itu? Pasti ya, bukan? Karena begitu, teruskanlah dengar apa yang Yehova katakan. Anda amat dipuji kerana Anda menghadiri perjumpaan malam ini untuk mendengar apa yang Yehova katakan melalui Bible. Jadi teruskanlah menghadiri perjumpaan secara tetap dengan keluarga Anda. Dan teruslah berusaha untuk menerapkannya. Kamu bahagia kalau dengan cara Tuhan dan melakukannya sekarang. Dan masa depan di bawah pemerintahan kerajaan Yehova, semua keluarga akan diberkati. Dan semua orang akan menikmati kebahagiaan dan kehidupan yang aman dan sentosa akan yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai kurniaan.